Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah bergabung di acara live talk dari Kaltim Medika Utama ya, sharing session dengan Insan KMU Rumah Sakit Pupuk Kaltim Group. Baik para sobat sehat dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim, kita tunggu sebentar ya sampai ada beberapa yang mau masuk, nanti baru kita akan mulai beberapa saat lagi. Terima kasih yang sudah bergabung. Pastikan teman-teman semua yang mengikuti live ini untuk nonton sampai selesai ya, dari awal sampai selesai. Kita akan bagi-bagi hadiah setelah akhir session. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Stay tune, kita tunggu beberapa teman lagi. Kemudian kita akan mulai. Halo semuanya, Dokter Itang, halo Bu Seli, Bu Rina, teman-teman klinik semua, terima kasih. Halo, klinik satelit 1, terima kasih sudah bergabung. Kita tunggu beberapa saat lagi kita akan mulai. Dan pastikan teman-teman, kita di sini nanti akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya cukup menarik, ada personal kotak P3K, ada suplemen, ada vitamin, ada alat timbangan, dan beberapa merchandise dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Pastikan teman-teman semua nonton live ini sampai selesai, beri komen, beri pertanyaan, kemudian nanti akan kita pilih yang akan mendapatkan giveaway. Teman-teman gak usah perlu mengambil giveaway itu nanti di rumah sakit, cukup stay at home, nanti kami akan mengantarkan ke rumah sobat sehat semua. Oke, baik. Oke, kita akan mulai ya, sebentar lagi. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di live talk Kamu Talk sharing session dengan Insan KMU Rumah Sakit Pupuk Kaltim Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sobat sehat, para fans dari Rumah Sakit Pupuk Kaltim, semuanya terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Sesuai dengan janji kami kemarin, dalam 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang asik ya seputar dunia kesehatan, seputar tentunya masih dalam topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu COVID-19, COVID-19. Pada pagi hari ini tayang perdana 2 orang, yaitu Direktur Utama PT Kaltim Medika Utama dan Direktur Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang. Oke, teman-teman udah tahu ya, kemarin kita udah teaser di awal. Oke, untuk semua yang bergabung, sebelum saya mulai session untuk mengundang Dr. Nurul, teman-teman semua stay tune dari awal sampai selesai, berikan komen, berikan pertanyaan, nanti kami akan memilih siapa yang akan mendapatkan giveaway pada Kamu Talk siang hari ini. Oke, saya undang dulu Dr. Nurul. Oke, semuanya terima kasih yang sudah join. Oke, stay tune ya teman-teman ya. Kita akan bagi-bagi hadiah pagi hari ini. Assalamualaikum Dr. Nurul. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Bu Rini, sehat-sehat selalu. Siap. Alhamdulillah. Iya dok, kami masih menunggu sampai kita bisa melihat bahwa yang bersuara ini sama dengan wajahnya yang ada di layar. Kita akan menunggu. Belum muncul wajah di layarnya. Saya khawatir suaranya Dokter Nurul nanti wajahnya ternyata Tom Cruise. Nanti saya bingung, saya harus pakai bahasa Inggris nanti ya. Siap. Ya, oke. Sambil menanti teman-teman, saya mau kasih lagi informasi bahwa live talk kita pada pagi hari ini kita akan bagi-bagi giveaway ya. Jadi kita santai, bicaranya santai-santai semua. Kita mau sharing ke teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah sering berobat ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim juga boleh sharing pengalaman. Kebetulan kita menghadirkan Dr. Nurul dan Dr. Dina. Teman-teman bisa tanya ya. Topik kita pada pagi hari ini ada 2, yaitu tentang yang pertama, nanti di sesi pertama, Dr. Nurul akan menyampaikan pandemi COVID-19, berkah atau bencana.
Oke, kemudian nanti pada session kedua akan diisi oleh Dr. Dina Leilani tentang amankah berkunjung ke rumah sakit. Oke, saya harap teman-teman semua nanti stay tune ya, bisa bertanya. Mumpung Dr. Nurul, Dr. Dina, ini ya petinggi-petinggi rumah sakit kami ada di sini, teman-teman bisa tanya tentang layanan juga. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu sebentar. Dr. Nurul masih ini Masih dicari lagi. wajahnya ya? Masih dicari wajahnya, Dok. Jangan ditukar-tukar, coba topengnya jangan diganti. Tadi setelah Kamprus mau ganti apa ini kayaknya ya? Ganti Sule. Ganti Sule. Iya, halo Mbak Frida, thank you udah bergabung. Mbak Novi Risa ARV, ya terima kasih semuanya. Teman-teman stay tune ya, nanti kita mau bagi-bagi hadiah. Oke, kita semua di sini live dari rumah masing-masing. Jadi kita kalau hari kemarin kita WFH-nya work from hospital, hari ini kita WFO-nya from home. Halo Bunla, terima kasih. Suhai Asila Tanti, halo. Mbak Tias, Raden BBT, thank you semuanya. Stay tune di sini, kita masih menanti. Dokter dulu kayaknya masih nata-nata rambut ya. Nggak tahu ini, kok belum muncul ya? Apa ada yang harus dimunculkan? Masih connection, dokter? Connection. Posisinya? Mungkin bisa berpindah ke spot lain supaya wifi-nya lebih dapat? Oke, atau keluar dulu. Iya, iya dok. Oke, dokter Nurul lagi. Ternyata teman-teman semua thank you udah bergabung. Kita akan menantikan sampai dokter Nurul bisa bergabung dengan kita. Sebelumnya, teman-teman, sebelum kita mulai tadi saya sudah memberikan sedikit gambaran bahwa nanti kita akan berbicara tentang pandemi COVID-19 ya. Walaupun di Bontang ini terkonfirmasi positifnya ya jauh-jauh lebih rendah daripada ibu kota ya. Tapi kita tetap harus waspada karena kita tidak tahu penyebaran virus yang begitu masif itu, musuh yang tak terlihat itu, jadi kita tetap waspada. Nah, kita nanti di sini akan berbicara ya, Dr. Nurul akan menyampaikan apakah pandemi COVID-19 ini berkah atau bencana. Tentunya kaitannya dengan rumah sakit ya. Memang dari sisi rumah sakit ini akan menjadi dua sisi yang sangat menarik ya. Di sisi lain kita harus melayani pasien, di sisi lain dari segi humanis kita adalah juga sama dengan teman-teman semua, kita memiliki keluarga ya di rumah, tapi dengan semangat profesional, dengan semangat kita, memang kita ini terlahir sebagai tenaga medis ya, tenaga rumah sakit yang memang terlahir untuk melayani pasien-pasien. Ini apakah nanti adanya wabah ini akan memberikan dampak yang sangat berimplikasi dengan layanan di rumah sakit seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Dokter Dina. Halo Dokter Dina. Dokter Dina, sambil nunggu nanti jangan kemana-mana ya, nanti kita di session kedua. Oke, saya mau coba lagi, kita undang lagi Dokter Nurul. Teman-teman yang sudah join. Halo Pak Bowo, Mbak Jejes, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini suaranya tadi sesuai dengan wajahnya. Jadi saya sudah verifikasi bahwa ini adalah direktur utama saya. Terima kasih dokter sudah bergabung. Baik, sama-sama. Semangat pagi ya, Mbak Afrini dan teman-teman. Semangat pagi. Hari ini kita WFH ya, Dok? Siap. Work from home, homestay. Homestay. Oke, dokter, waktunya kurang lebih 10-15 menit pemaparan. Nanti kita sambil sela-sela kalau ada pertanyaan kita jawab. Silakan, dokter. Saya berikan waktunya. Baik, terima kasih Bu Afrini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya untuk teman-teman semua ya, Instagramable di seluruh manapun lah ya kita berada. Pertama,
memang saat ini kita tengah dihadapkan pada sebuah pilihan yang tidak bisa memilih. Pilihan yang kondisi ini tidak pernah kita ketahui, kok tiba-tiba muncul saja begitu saja. Yaitu adanya pandemi yang membuat hampir seluruh permukaan dunia ini terpapar dengan berbagai masalah dan implikasinya. Kenapa saya katakan ini suatu hal yang tidak kita duga-duga sama sekali, karena memang yang diduga adalah hal-hal yang lain yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, maupun sosial dan lain sebagainya. Ini semua sudah merencanakan atau sudah membuat rencana kerja yang jauh lebih baik, presisi untuk 1 tahun ke depan. Termasuk di tempat kita di PT KMU Rumah Sakit Pupuk Katim Group. Tapi ya dilalah tanpa diduga kita menghadapi sebuah keadaan yang saat ini masih kita rasakan. Kalau di kita merasakan itu sejak bulan Maret sampai sekarang bulan Mei, itu 2,5 bulan, hampir 3 bulan, ini dirasakan langsung oleh kita yang berada di Indonesia, termasuk kita-kita yang di Bontang. Dan wabil khusus lagi adalah di RSPKT Group, Rumah Sakit Pupuk Katim Group, PT KMU, yang ada di Bontang, di Sangatta, Bengalon, Samarinda, maupun Balikpapan. Semua terdampak, semua terguncang, semua gagap, ya. Tapi alhamdulillah tentunya di tengah-tengah keguncangan, kegagapan maupun apapun yang harus kita terima, kehidupan terus harus berjalan. Dan kehidupan harus berjalan itu adalah dengan cara kehidupan yang lebih baik dengan COVID-19. Itu Mbak Afrini, overview dari kenapa kondisi ini harus kita terima. Dan kalau kita melihat kondisi ini, bisa kita lihat dari dua sisi persepsi ya. Bisa kita anggap sebagai ujian atau musibah, tapi di sisi lain bisa kita anggap sebagai berkah, sebuah hikmah di balik itu semua. Namun buat kami yang berada di PT KMU, di Rumah Sakit Pupuk Katim Group, ujian ini, kenapa kita ujian? Karena betul, saat ini hampir, bahkan kalau saya lihat dari laporan WHO itu, sudah 5 juta orang di seluruh dunia ini yang positif terkonfirmasi oleh corona ini. 5 juta orang. Luar biasa. Dan dari 5 juta orang ini yang meninggal itu sudah sekitar 325.000 orang yang meninggal. Artinya ini sesuatu sekali. Ya. Disebabkan oleh si kecil mahkota itu ya dok ya. Betul. Tak terlihat itu ya. Betul. Dan ini semua dikarenakan related dengan COVID-19, dengan coronanya. Nah, ini kan suatu sekali. Bahkan Amerika yang negeri yang digdaya luar biasa, itu juga bahkan 1,6 juta orang Amerika itu terpapar, terkonfirmasi positif oleh wabah corona ini. Dan mereka harus ada sekitar puluhan ribu orang yang meninggal diakibatkan COVID ini. Nah, kita di Indonesia tetap harus bersyukur ya, yang saat ini masih terkena mungkin sekitar 18.000 orang terpapar positif. Namun yang wafat diakibatkan oleh corona ini ada sekitar 1.200-an sekarang ini. Angka terus naik, walaupun sempat landai, kemudian naik lagi. Ini tantangan sendiri ya, tantangan sendiri buat kita di Indonesia maupun di Kalimantan Timur. Artinya di satu sisi musibah ujian masih berjalan, tetapi di sisi lain musibah ujian ini sudah bisa dikendalikan dengan baik. Dan kita insan KMU ini, Rumah Sakit Pupuk Katim Group, itu harus membuat
musibah atau ujian ini kita ubah menjadi berkah. Nah, udah kelihatan berkah-berkahnya gitu Bu Afri ini. Iya, betul. Oke, dokter, saya menangkap beberapa poin di sini ya. Tadi dokter sudah memaparkan begitu masifnya, begitu sangat berimplikasinya kepada dunia ini, bumi ini. Saya ingin tanya dokter, kaitannya dengan rumah sakit Pukal Tembung, apa sih implikasi yang sangat berimbas untuk RSP kategori besar? Dokter sebagai BOD mungkin bisa menjelaskan. Baik, imbasnya itu sangat terasa Mbak Afri ini karena bisnis model PT KMU itu adalah pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Kita ada 3 rumah sakit, sebentar lagi 4 rumah sakit ya, yang ada di tempat-tempat kota-kota besar di Kalimantan Timur. Kita ada 7, ada 8 klinik, dan kita punya beberapa first aid yang ada di lokasi-lokasi tambang. Jadi kalau dihitung mungkin sekitar 17 ya fasilitas pelayanan kesehatan kita yang besar seperti di Rumah Sakit Pukatim Bontang di paling besar. Tapi ada yang kecil-kecil, klinik-klinik yang ada di seputaran. Kalau kami menyebutnya sebagai klinik satelit. Tapi ada juga yang first aid, first aid. Model bisnis kita adalah pelayanan langsung kepada pasien-pasien kita. Nah, di tengah COVID begini, tentunya sesuai dengan arahan dari regulator, para warga masyarakat ini kan dihimbau untuk tidak keluar rumah. Seperti kita nih, work from home atau bahkan udah jangan kemana-mana ya. Nah ini berdampak, ya stay at home. Ini berdampak sekali pada kunjungan ke semua rumah sakit di kita, terutama yang di Bontang dan yang di Sangatta. Swasta ya dok ya? Betul, betul. Pemerintah maupun yang swasta. Baik yang rumah sakit itu mengelola COVID seperti Rumah Sakit Pukatim Bontang dan Rumah Sakit Pukatim Sangatta itu menerima dan mengelola COVID. Ya, jadi sebagai provider layanan yang diminta oleh pemerintah kotanya masing-masing untuk menjadi rujukan COVID. Kita welcome, harus menerima itu karena ini bagian dari implementasi visi misi kita. Nah, dampaknya walaupun kita menerima COVID, tapi pasien-pasien yang masuk ke dalam kategori COVID kayak PDP atau ODP yang perlu dirawat itu tidak sebanyak kita kehilangan pasien-pasien yang membatasi dirinya ke rumah sakit. Jadi secara rawat inap ini kalau kita melihat utilitas ya Mbak Afri ini di RSPKT Group tuh berkurang sampai 35%. Dari mulai Maret, utilitas turun. Maret, April, Mei 35%. Utilitas rawat jalan juga turun sekitar 25-30%. Jadi, wah ini tantangan sendiri. Seperti yang sampaikan di awal, kita tidak pernah menduga nih, kita menghadapi masalah ini. Tapi, tentunya kita tidak bisa berdiam diri ya. Ini sesuatu hal kalau menurut saya itu bagian dari amanah yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya, tapi kita harus mencari jalan agar problem ini bisa kita atasi, tetapi kondisi kita yang menurun ini harus bisa ada jalan keluarnya. Gitu Mbak Afri ini. Dan jalan keluar sudah terang benderang lah, sudah kelihatan. Baik. Karena itulah bagian dari kreasi kita ya. Saya berbahagia banyak teman-teman kita, staf-staf kami yang punya daya inovasi, kreativitas untuk mencari jalan yang tentunya sudah mulai ada titik terang bahwa sesuatu ini, ujian ini atau musibah ini ternyata di satu sisi itu bisa menjadi berkah. Itu Bu Afri ini. Ya, baik dokter. Tadi kaitannya dengan implikasi ke rumah sakit ya dokter. Tadi dokter menyampaikan kita udah dapat imbas turun 35%, kemudian
kita mulai bangkit lagi ya, bangkit lagi Iya, untuk mengejar ketertinggalan itu, karena kita ini pada posisi sulit nih, kita harus menangani pasien, tapi di sisi lain kita juga mengalami musibah. Tapi itu sesuatu yang luar biasa dari teman-teman medis. Kalau misalnya saya sedikit menganalogikan, dok ya, banyak di luar sana yang berimbas, ada yang mungkin sampai kodarullah sampai PHK gitu ya dok ya. iya, Alhamdulillah kita bisa survive di sini. Saya alhamdulillah kita semua masih punya kesibukan, masih punya misalnya usaha pekerjaan. Jadi salah satu berkah tadi juga tadi ternyata mengurus COVID itu kita juga walaupun kita termasuk high risk, kita juga dapetin berkahnya, kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bekerja. Kalau dibilang orang-orang yang kalangan menengah ke bawah yang mendapatkan apa namanya wabah dampak dari COVID ini, ternyata semua ya dok ya, iya. pabrik, industri semua akan kena. Nah dokter, untuk mengcounter itu semua, strategi apa dokter yang dilakukan oleh RPKT Group? Mungkin Iya. beberapa poin, silakan. Pertama intinya ini ujian dan kita harus lulus ujian. Itu ya Mbak Frini ya. Yap. Ujian kita harus lulus ujian. Tentunya bekal kita sudah ada. Ya. Kemudian jangan banyak korban. Kalau bisa tidak ada Betul. korban. Artinya kita tidak pernah berpikiran akan mem-PHK karyawan lain sebagainya. Saat ini kita tidak ada pilihan ke arah situ. Ya. Kemudian nilai-nilai yang menjadi hak karyawan ini tetap menjadi prioritas, gitu ya. Hanya saya melihat begini, perusahaan ini saat ini sedang, kalau kita sedang nonton itulah ada Formula One ya, ini kita masuk ke dalam pit stop, istirahat dulu sejenak. Tapi kalau di pit stop itu kan tidak berlama-lama, kita perbaiki ban kita dulu, ya kita isi bahan bakar, kita ganti barangkali kalau ada kurang oli, tambah oli di situ, atau ada kelebihan aksesoris kita buang. Nah yang begitu ini bagian dari upaya kita ya untuk melakukan hal seperti ini. Penting kita harus lulus ujian. Nah touch-nya yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan sentuhan lembut dari hulu ke hilir. Sentuhan lembut hulu ke hilir. Kenapa saya katakan hulu ke hilir? Tadi saya sampaikan di awal, KMU ini mengelola fasilitas pelayanan kesehatan baik yang ada di pabrik-pabrik, di industri-industri, batu bara, kita beberapa tempat, Bontang, Sangatta, Bengalon, lain sebagainya, maupun di industri yang ada di kawasan industri pupuk Katim, itu merupakan hulu kita. Kemudian juga kita mengembangkan bagaimana melakukan layanan-layanan yang berbasis kebutuhan saat itu. Ya alhamdulillah ternyata bersambut dengan kebutuhan yang ada di masyarakat industri. Mereka butuh rapid test, mereka butuh vitamin, mereka butuh kepastian bahwa dia sehat atau tidak. Mereka butuh bahkan saat ini, nah ini yang saya katakan tadi di awal ini mulai kelihatan peran yang lebih positif tuh saat ini hampir semua kalangan masyarakat tuh minta untuk dipastikan saya tuh positif atau tidak, rapid test gitu ya, rapid test. Buat kami ini bagian dari betul. Ini bagian dari kemampuan kami bisa untuk melakukan itu. Bahkan rapid test tidak hanya berhenti sampai di rapid test. Ada perusahaan yang minta setelah rapid test dipastikan dok, apakah kami ini harus stay at home, apakah harus dikarantina, atau harus self-isolation, atau harus ke rumah sakit. Tolong difasilitasi. Nah, buat kami yang di KMU, semua kita fasilitasi. Ya, artinya kalau yang perlu karantina, barangkali kita carikan tempat dimanapun yang bisa mengkarantina ini, kita bisa fasilitasi itu. Yang perlu PDP masuk. Ya, silakan Mbak. Oke. Saya sudah menangkap poin-poinnya, strateginya. Kita sudah bergerak cepat, kita mencari peluang ya dok ya, mana yang bisa menggiatkan kembali penurunan utilitas itu. Baik dokter, satu pertanyaan dokter dari fans rumah sakit kita, Dianti dari Instagram, Dianti
underscore RA, selama pandemi ini kan aktivitas di luar rumah harus dibatasi. Jadi apa yang harus dilakukan agar tidak bosan di rumah? Ya, boleh dokter kasih tips mungkin. Terima Siap. kasih ya Mbak Diani. Ini sebetulnya memang diam di rumah itu tidak sekedar diam di rumah. Jadi kalau kita melihat ada perjalanan hidup ulat menjadi kupu-kupu, metamorfosis ya, metamorfosis dari ulat ke kupu-kupu, kita anggap diam di rumah itu adalah bagian dari kita menjadi kepompong. Banyak hal yang dilakukan di rumah itu, ya. Kalau seperti kami di kita ini bisa banyak menambah pengetahuan, membaca. Yang hobi menulis bisa banyak menulis, ya. Yang sebelumnya pas Ramadan begini hanya tamat 1 bulan itu satu hatam Al-Quran. Ini kayak istri saya nih, Budian, ternyata sudah bisa hampir 2 gitu ya, 2 kali hatam Al-Quran. Atau apalah, banyak hal yang bisa kita lakukan ya, yang bisa membuat, kalau yang kita bisnis gitu justru bisa memanfaatkan ini online ini untuk bisa jualan online melalui nggak usah keluar rumah, ya di dalam rumah. Banyak hal yang kita lakukan ya, bisa kita isi gitu, Mbak. Satu lagi dokter, dok, apakah bisa diprediksi kapan pandemi ini segera berlalu? Para ahli mengatakan bahwa pandemi ini ada yang mengatakan nanti mungkin bulan Juli berakhir, ada yang mengatakan bulan Agustus, ada yang mengatakan nanti di akhir tahun 2020 ini. Tapi ada yang mengatakan pandemi ini forever, seumur hidup, seumur ada kehidupan. Masing-masing itu tidak masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Namun kalau saya sih menangkap, boleh jadi dengan lihat pola kehidupan masyarakat kita yang sudah disinggung Mbak Afrini tadi, di satu sisi ada yang memang disiplin di rumah, di sisi lain sekarang pasar penuh, mall penuh. Ada kemungkinan ini akan panjang ya, mungkin sampai akhir tahun. Kurva kita masih akan naik turun ya dok ya, nadanya masih belum jelas ya dok ya. Masih akan naik turun. Nanti sebentar lagi, bukannya kita berharap naik lagi, tapi melihat sunatullahnya ya, keadaan yang langsung berkorelasi dengan banyak yang ke pasar, banyak ke mall, banyak ketemu di mana-mana, itu nanti akan naik lagi. Yang penting itu begini, yang penting itu bagaimana fasilitas kesehatan itu tidak kewalahan. Kalau kewalahan sama-sama KO itu. Tidak kewalahan dan ini bisa di-manage dengan sebaik-baiknya. Gitu Mbak Afri. Itu teman-teman poinnya, kita semua di sini harus saling berempati. Teman-teman sudah diberikan kelonggaran misalnya untuk keluar, tetapi kalian harus berempati bahwa semua rumah sakit memiliki kapasitas untuk melayani. Meskipun semua rumah sakit dianggap siap siaga, tapi memiliki kapasitas. Baik dokter, saya ucapkan terima kasih dulu. Saya pending dulu dokter. Saya tadi ini ada pertanyaannya sama tadi, upaya rumah sakit untuk meningkatkan kembali angka kunjungan tadi sudah beberapa disinggung. Mungkin dokter sedikit resum dari 3 dokter, berkahnya dokter tadi belum. Kurang lebih 1 menit, silakan dokter. Siap. Dokter. Pertama, kondisi sekarang itu kita lihat positifnya, bumi sedang istirahat, ingin istirahat dari polusi lain sebagainya, dan ini kita kelihatan. Bumi sudah lebih hijau, lebih biru, lebih segar. Yang kedua, kita sedang pit stop, ya, reorientasi, ya, jangan terlalu mengejar kehidupan yang yang gonjang-ganjing, ya, harus reorientasi. Ya, buat kita yang di dunia usaha, jadikan ini sebagai peluang. Banyak peluang yang bisa kita lakukan. Untuk kami yang di KMU, peluang itu terbuka dari hulu ke hilir. Dari mulai kita melakukan sentuhan kepada siapapun yang ada di masyarakat, sampai kita hilirnya itu mengelola pasien di rumah sakit. Memastikan mereka kembali ke rumah sehat. Kalau perlu home visit, itu hilirnya lagi.
Kalau perlu lagi kita antar obat ke rumahnya. Kalau perlu lagi kita siapkan layanan drive-thru, ya. Jadi nggak ada habisnya, Mbak Rini. Dan itu yang sudah dan akan kita lakukan. Ternyata poinnya berkaitan di sini ya dok ya, kita semakin kreatif dan inovatif untuk mendapatkan peluang-peluang itu. Luar biasa dokter. Dokter, saya mohon maaf, waktu kita untuk ketemu harus saya batasi. Kita lanjut, mungkin nanti kalau ada netizen yang mau minta lagi, saya mau dong ketemu dokter Nurul lagi, kita lanjut lagi. Terima kasih dokter Nurul, waktu dan kesempatannya. Dan teman-teman semua tetap semangat dan sehat. Amin. Amin dokter. Terima kasih, saya mau mengundang dokter Dina. Ya dokter, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya dok. Terima kasih Mbak Frini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi dokter Nurul udah menyampaikan sesinya ya. Banyak poin-poin yang disampaikan beliau. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah ada dicatat, ada juga yang sudah beliau tadi jelaskan, jadi tidak saya jawab di awal. Saya mau mengundang dulu dokter Dina. Oke, dokter Dina mudah-mudahan sudah stay tune. Bentar, saya undang dulu beliau. Dokter Dina. Oke. Hebat dok, terus berinovasi. Terima kasih dari Glenn Mario M. Oke. Selamat pagi dokter Dina. Selamat pagi. Sangat Ibu Direktur kita nih. Aduh, dokter, terima katanya kasih. Dokter kok di pantai? Iya nih, backgroundnya pantai. Udah kangen ya dok ya, jadi udah supaya semangat menjalani aktivitas imunitas meningkat, jadi pikirannya harus yang positif. Oke, ya, dokter betul. Dina, tidak berpanjang-panjang, saya silakan dokter untuk menyampaikan sesi kedua ini tentang amankah kita ke rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit, terutama rumah sakit Pupuk Kaltim, dan apa saja dokter protokol-protokol yang disiapkan rumah sakit apabila pasien ingin berkunjung, dan apa saja yang harus dipatuhi oleh pasien dan pengunjung. Silakan dokter, waktunya Ya, kurang baik. lebih 10 sampai 15. Ya, terima kasih dokter Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua follower Rumah Sakit TKT Group untuk Instagram. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang judul yang disampaikan dokter Afrini tadi, apakah kita aman untuk datang ke rumah sakit di masa pandemi ini? Ya, di Rumah Sakit Pupuk Kaltim terutama yang di Bontang, kami mempunyai protokol untuk menjalankan tata laksana bagaimana menerima pasien dan bagaimana melayaninya agar semua aman, petugas aman, pasien aman, kita semua aman. Nah, kami sudah menyusun protokol ini ya. Ini adalah protokol yang kami buat untuk wilayah Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang. Jadi protokol ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah protokol untuk umum. Umum ini terutama untuk pengunjung ya. Jadi siapapun yang berkunjung ke Rumah Sakit Pupuk Kaltim, baik itu pasien atau pengunjung yang lain, pendamping atau yang keperluan yang lain, harus mengikuti protokol yang ada di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Pertama adalah kami menerapkan 1 pintu. Perlu diketahui Rumah Sakit Pupuk Kaltim ini luas ya, pintu gerbangnya ada 5. Nah, ini kami tutup, hanya kami buka 1. Itu untuk memudahkan kami mengantisipasi dan men-screening pasien yang akan masuk atau pengunjung yang akan masuk. Jadi di depan pintu sebelum memasuki wilayah bangunan Rumah Sakit Pupuk Kaltim diwajibkan untuk cuci tangan. Kami sediakan wastafel di tempat sana untuk semua pengunjung cuci tangan. Kedua, menggunakan masker yang kain ya, tidak perlu yang surgical, tapi kalau punya silahkan dipakai. Jadi kalau tidak punya, kami pun menyiapkan. Alhamdulillah kami banyak dapat donasi, tapi waktu itu kami juga siapkan kalau ada yang mau membeli seperti itu. Dan yang ketiga adalah kami melaksanakan untuk physical distancing atau social distancing buat semuanya. Dan sebelum masuk ke bangunan yang lebih dalam lagi, kami adakan screening untuk semua pengunjung. Screening di sini ada petugas khusus yang kami tugaskan untuk men-screening siapapun yang datang untuk diukur suhu, ditanya riwayat perjalanannya, apakah ada riwayat keluhan dan sebagainya. Bila terindikasi COVID, kami akan tempatkan di tempat yang khusus COVID, tidak boleh masuk ke dalam. Di situ kami layanin sampai ke obat. Jadi pasien hanya menunggu di situ, diperiksa, dilayani di situ sampai obat kami ambilkan.
tinggal pasien pulang. Jadi tidak masuk akses zona yang hijau menurut kami ya, hijau yang tidak ini. Dan untuk layanan misalnya layanan umum di kantin kami juga tidak buka untuk makan duduk di situ, tapi take away. Kami juga ada fasilitas masjid. Masjid kami tutup untuk sholat berjamaah. Di situ boleh sholat sendiri, tapi membawa sajadah masing-masing dan melakukan physical distancing bagi siapa yang mau sholat, mungkin penunggu pasien. Dan ada pembatasan-pembatasan untuk pasien ya. Pasien kalau bisa memang dihimbau untuk datang sendiri. Tapi kalau tidak bisa, misalnya dia ada ketergantungan yang harus ketergantungan fisik dan sebagainya, sudah sepuh atau anak-anak harus dilayani, harus dibantu, ya pendamping tidak usah banyak-banyak. Yang biasanya ngantar vaksin misalnya neneknya, kakeknya, tantenya, omnya semua ikut, cukup ibunya saja. Nah, vaksin nanti ya, nanti neneknya cukup di video call kan, nanti di videoin, nanti diliatin cucunya lagi divaksin gitu ya. Terus untuk di ruang tunggu pun kami lakukan physical distancing, ada jarak duduk antara 1 dan 2, jadi supaya antrian tidak panjang juga. Ini kami ada pembatasan kuota saat ini. Namun semakin ke sini juga tentunya penyakit yang lain selain COVID juga banyak yang harus kita tanganin. Kita tidak hanya boleh berfokus hanya COVID, karena tadi Pak Nurul juga sampaikan, nggak tahu ujungnya sampai mana ini kita nanti. Seperti itu ya. Jadi di rawat inap pun penunggu hanya boleh 1, dan itu juga sudah terscreening COVID. Yang kedua, tidak ada jam besuk. Jadi tidak boleh dibesuk pasien, cukup kalau mau ini kontak-kontakan via halo, via telepon, via WA, via video call dan sebagainya ya, dan mendoakan tentunya seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk petugas. Semua petugas harus wajib mengikuti protokol COVID yang ada di Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang, baik memakai APD, mengikuti alurnya, mana alur yang zona COVID, mana yang bukan COVID, itu harus dipatuhi semuanya. Tentunya mereka juga pasti hand sanitasinya dijaga. Terus sarana prasarana kita juga buat untuk protektif, bagaimana tidak ada penularan antara pasien dengan pasien, dokter dengan petugas dengan pasien, dan seterusnya ya, seperti itu. Oke. Dan yang ketiga adalah manajemen. Dari sisi manajemen juga sudah menyiapkan, dari PT KMU juga ada himbauan, ada surat yang menyatakan tidak boleh semua karyawannya keluar kota dalam saat pandemi ini. Kalaupun ada itu urusan dinas khusus, atau misalnya ada emergensi atau sedang mereferal pasien dan sebagainya. Dan kita juga menerapkan siapapun yang pulang dari luar kota atau ada keluarganya yang satu rumah harus wajib lapor untuk dilakukan screening. Dan yang ketiga juga dari manajemen juga disampaikan bahwa kita merapid semua petugas yang memang terkontak atau diindikasi memang kontak dengan pasien-pasien yang COVID. Nah, itu kita lakukan rapid test dan tracingnya tentunya, serta melakukan protokol COVID-nya. Jadi insya Allah aman, ya. Jadi seperti itu. Ikhtiar sudah dilakukan. Ya, penjelasan dokter tadi barusan sudah menjawab pertanyaan dari Aryani 201288. Apa saja upaya Rumah Sakit Pupuk Kaltim untuk menunjang etos kerja dan menjaga kesehatan para perawat dan dokternya, khusus yang menangani pandemi ini? Tadi sudah dijawab sama Dokter Dina. Mungkin ada lagi dokter yang inovasi kita, dokter, semua karyawan kita sudah tidak ceklok lagi dengan mana. Iya, betul. Itu salah satu tadi yang belum saya sebutkan. Iya, betul Dokter Afrini. Jadi kita tidak menghindari sedikit mungkin dengan kontak dengan benda-benda ya. Jadi kalau bisa tidak berkontak dengan benda yang banyak disentuh orang, kita lakukan. Jadi dulu ceklok pakai fingerprint, sekarang pakai aplikasi di HP masing-masing, sudah disiapkan oleh PT KMU. Jadi seperti itu. Terus kita juga ada pemberian vitamin, imunodulator buat tenaga kesehatan. Juga kita siapkan tempat untuk isolasi mandiri bila ada yang tidak mau pulang atau takut pulang dan sebagainya, atau memang harus diisolasi mandiri seperti itu. Namun kita juga menghimbau, pastinya teman-teman kita semua tenaga kesehatan nggak mau dong juga ikut sakit. Dia punya keluarga, punya ini, pasti mereka juga menjaga kondisinya. Kita tidak tahu, kita sudah menjaga di sini, awareness orang di rumah sakit justru lebih tinggi karena di sini tempatnya orang sakit. Pasti mereka lebih hati-hati, siapapun, pengunjung, petugas. Jadi petugas juga kami wajibkan untuk tidak memakai baju yang sama saat dia datang
Di rumah sakit dia mengganti pakaian untuk pakaian dinasnya yang ada di rumah sakit. Nanti pulang ganti baju lagi, baju yang tadi. Jadi baju yang lain sebelumnya disarankan untuk mandi ya. Kalau tidak sempat mandi ya mandi di rumah. Tapi sebelum menyentuh yang lainnya ya seperti itu ganti baju dan sebagainya barulah dia boleh kontak dengan keluarganya. Ya, Iya, itu Dokter Harini. Sedikit. Iya, kalau saya sendiri dokter sebagai ibu menyusui dan juga bergabung juga dengan teman-teman di layanan, saya sendiri protokolnya dokter kalau mau datang, kalau mau berangkat sudah cuci tangan, sudah bersih sampai rumah sakit, masuk rumah sakit juga cuci tangan atau bawa hand sanitizer, kemudian nanti istirahat pulang mandi dokter karena harus menyusui, kemudian nanti menyusui kembali lagi ke rumah sakit, pulang mandi lagi. Saya nggak kebayang itu awal-awalnya berat, ternyata ya untuk kebaikan bersama, dan saya juga meyakinkan bahwa pasien yang saya akan tangani itu akan aman bersama kita. Mungkin teman-teman yang lain sama, semua saya dengar-dengar juga teman-teman juga punya protokol masing-masing supaya aman untuk menangani pasien, seperti itu dokter. Iya, betul Dokter Gigi Afrini ya. Jadi Bu Afrini sendiri gimana Dokter Dina? Kalau saya selama pandemi ini saya nggak pernah pulang siang. Karena jadi ya saya cukup di rumah sakit istirahatnya sambil mengerjakan yang lain. Nanti waktunya jam pulang saya pulang, saya cuci tangan di tempat pintu gerbang, cek log pakai aplikasi. Sampai rumah, sepatu saya hand sanitizer. Tangan saya ada di rumah saya di luar saya siapkan tempat cuci tangan. Jadi saya baru buka pintu dan sebagainya, baru saya buka baju semuanya mandi, ganti baju, baru saya berinteraksi dengan keluarga atau duduk di tempat yang memang boleh saya duduk seperti itu. Jadi saya tidak akan menyentuh benda apapun, bahkan pintu kalau bisa saya pakai siku, nggak usah pakai handling tangan gitu ya. Ya. Jadi semua pasti akan menjaga ya. Iya betul. Begitu teman-teman sobat sehat Rumah Sakit Bekal Tim, bahwa kami petugas semua menjalankan protokol ya dari di awal begitu ada pandemi, dari SDM itu sudah membuatkan edaran tentang kewaspadaan, kesiapsiagaan untuk karyawan, sama-sama saling menjaga social distancing, physical distancing, protokol hygiene, masuk dan keluar rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua bisa berempati ya kepada kita semua yang juga menangani pasien-pasien di rumah sakit. Begitu perjuangannya para tenaga medis ini. Dokter Dina tidak pegang pasien ya, padahal tapi beliau sangat aware bahwa dengan saya melakukan disiplin diri untuk menjaga hygiene, maka saya melindungi teman-teman semua termasuk para pengunjung dan pasien rumah sakit. Luar biasa dokter. Mungkin ada lagi dokter yang mau disampaikan dokter tentang kesiapsiagaan kita untuk melayani pasien. Kami juga, karena kami juga jadi rujukan COVID, tapi untuk kasus ringan dan sedang, karena yang berat kita rujuk ke RSUD semua ya, sebagai rujukan yang pusat. Jadi kami juga sudah menyiapkan alur untuk pasien COVID, isolasi, tidak bercampur dengan pasien yang lain. Saat ini pasien COVID tadi yang disampaikan Dr. Nurul ya, yang suspek COVID, itu kami isolasi di ruangan tersendiri dengan petugas yang juga tidak campur dengan petugas lain. Dan bahkan memang utilisasinya lebih banyak pasien non-COVID ketimbang pasien COVID. Pasien COVID paling jumlahnya 1, 2, paling banyak 3 dalam 1 minggu. Itu pun klinisnya bagus. Awalnya misalnya klinisnya menengah, bagus, kita pulangkan dengan isolasi mandiri, dengan di swab, dan alhamdulillah yang dirawat kemarin swabnya negatif semua. Sudah ada hasil swabnya dan swabnya negatif. Waktu kita rawat sebagai PDP dan ODP yang harus dirawat seperti itu. Ya, jadi jangan takut ke rumah sakit. Kita tidak tahu pandemi ini kapan. Ya, tadi disampaikan mungkin sudah kita harus sudah menjadi new normal. Bagaimana sih kita beraktivitas lagi, namun tetap terjaga, tetap terhindar. Lakukan protokol COVID semuanya. Jangan tidak melakukan protokol COVID. Jangan kita lengah seperti itu. Kita tidak tahu kita terkena COVID-nya, jangan-jangan nuduh rumah sakit, ternyata kenanya di jalan, ternyata kenanya di pasar, kenanya di mall. Nah, seperti itu ya, kita tidak tahu. Iya, tentu dapatnya di rumah sakit ya dok ya. Betul, karena rumah sakit lebih awareness-nya lebih tinggi ketimbang di tempat yang lain seperti itu. Betul. Oke dokter, satu pertanyaan dokter dari Ria
Ria IBZki Zitki 26. Bagaimana dokter untuk bulan Agustus karena ada vaksin wajib 6 bulan sekali vitamin A, dan vaksin apa yang perlu vaksin apa perlu membawa anak ke rumah sakit? Oke, jadi ini tentang layanan vaksin di rumah sakit kita Ah gimana, ya, dokter? baik. Terima kasih Mbak Ria. Iya, terima kasih Dokter Afrini dan Mbak Ria ya. Jadi vaksin itu adalah hak anak dan dari IDAI wajib tetap harus dilakukan. Kami tidak masuk ke rumah sakit, tapi di area depan rumah sakit untuk vaksin. Jadi tidak masuk ke area zona-zona yang ada pasien, malah dia khusus untuk bayi. Untuk yang mau vaksin, hanya ibu dan anak, selesai vaksin langsung pulang, kalau perlu ditunggu di depan mobilnya habis disuntik langsung pulang, seperti itu. Jadi jangan sampai terabaikan. Vaksin adalah hak anak ya. Karena vaksin tidak bisa dilakukan telemedicine. Nah, ini satu lagi, kami juga melakukan telemedicine bagi pasien-pasien terutama dikhususkan yang komorbid ya, yang usianya sudah tua, rentan dan memiliki penyakit kronis. Nah, itu untuk obat dan sebagainya. Kami siapkan untuk telemedicine yang namanya Tel4U ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Obat kami antarkan sampai ke rumah. Seperti itu. Jadi untuk jangan takut. Mudah-mudahan aman. Jadi vaksin tetap ya. Selama ini juga masih tetap, apalagi hanya vitamin tetes, bisa kita titipkan, nanti tinggal ngambil, ditetes di rumah ya. Yang tidak bisa kan yang harus tindakan, yang harus disuntik harus tetap dilakukan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ya. Jadi untuk ini ada klinik satelit, ada Poli Mula Warman saat ini. Ya intinya gini, I save you, you save me, kita sama-sama saling menjaga satu sama lain. Ya, betul dokter. Mungkin tambahan lagi dokter ya, karena anak saya juga vaksin di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Sekarang posisi dari polivaksin sudah kita pindah ya dok ya? Iya, kita pindah ke depan. Jadi sangat memudahkan sekali untuk yang mau vaksin, bawa mobil, boleh lihat kondisi ke dalam, sepi, masuk, disuntik, selesai, bisa pulang. Jadi tidak sudah terpisah dengan blok poli anak dan kandungan gitu ya, jadi sudah dipisah ya. Jadi di luar pagar yang depannya ATM, kalau tahu lokasi rumah sakit ya, yang paham dengan lokasi rumah sakit Pupuk Kaltim, di parkiran yang di depan itu ada ATM Center, di belakang situ ada gedung yang dulu kita pakai untuk TPA dan ruang senam, itu kami gunakan untuk vaksin. Jadi tidak ada akses masuk kemana-mana selain ke ruang vaksin itu. Jadi di situ alur hijau, zona hijau maksudnya. Iya, oke dokter. Ya, mungkin satu lagi dokter pengen tahu gimana sih dokter kesiapan APD untuk teman-teman nakes kita di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Ya, gini, alhamdulillah APD saat ini manajemen dari baik dari Rumah Sakit maupun SPKT Group maupun PT KMU semuanya sudah memenuhi dan tidak susah lagi kita mencari APD. Memang di awal-awal kita susah mencari APD. Ada barangnya, ada uangnya, susah didapat. Saat ini penimbun-penimbun mungkin sudah insaf ya. Jadi kita sudah banyak, baik kita beli sendiri maupun donasi. Terima kasih kepada semua donatur-donatur ya yang memberikan APD. Iya, berkahnya banyak ini, donasi banyak, semua peduli dengan nakes. Karena selama ini awal-awal memang saya sering teriak, APD mana APD, kasihan teman-teman dari awal. APD tidak seadanya sih, tapi kita selalu usahakan mana yang memang dia di zona harus level 3, ya kita harus penuhi level 3. Di level 2 ya kita harus penuhi level 2. Insya Allah aman APD. Bahkan kami ada petugas PPI, IPCN yang selalu keliling untuk melihat kepatuhan teman-teman memakai APD. Yang nggak patuh ditegur sama dia. Akan dijadikan ya. Ternyata sekarang begitu kan yang pakai APD kan nggak cuman yang langsung melayani tindakan pasien ya dok ya, teman-teman yang screening service pun ya semua APD. Semua ya, pekarya, cleaning service, perawat, dokter, semua ya. Jadi kita sekarang ini malah senang pakai ada baju lebaran baru nih dok. Iya, jadi fashion 2020 adalah overall dan gown. Iya, nggak usah beli baju lebaran.
Ya, seperti yang disampaikan Dokter Dina bahwa APD-nya disesuaikan dengan risiko terpaparnya ya dok ya. Mungkin Iya, teman-teman yang bukan medis sedikit saya jelaskan bahwa kita ini ada level 1, 2, 3 untuk APD. Jadi ada tingkat level itu akan ditentukan oleh level resiko terpapar oleh kuman seperti itu ya. Oke, masih ada beberapa waktu Dokter Dina, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan kepada pemirsa tentang kondisi rumah sakit saat ini, Dokter. ya, kondisi rumah sakit saat ini memang awal-awal yang tadi disampaikan saat kita Bontang dinyatakan KLB ya, itu memang Iya. hektik banget. Semua petugas, karena tadi tergagap-gagap semua dengan kondisi yang belum pernah ada. Nah, tapi semakin ke sini sudah semakin tertata, semakin stabil, semakin sudah punya protokol, sudah ada SPO, sudah, jadi semua sudah berjalan on the track. Jadi sudah nyaman sekarang. Dulu awal-awal sampai malam, sampai tengah malam itu ditelepon, dok ini ada begini, begini. Sekarang sudah tenang hidup saya. Karena sudah tertata semuanya. Semua sudah paham bagaimana menanganinya, bagaimana menghadapinya kalau ada seperti ini, dan kita sudah ada alur dan protokolnya. SPO-nya, mereka tinggal mengikuti saja. Insya Allah aman. Jadi semua ikhtiar sudah dilakukan. Ya mudah-mudahan hanya Allah yang menentukan bagaimana apa yang kita hasilkan saat ini. Ya, insya Allah kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan ujungnya. Jadi ya itu tadi new normal. Kita nggak, penyakit tidak hanya COVID, bahkan yang banyak yang non COVID yang datang ke rumah sakit seperti itu. Jadi ya kita harus tetap membantu yang lainnya, dan rumah sakit ya menjalankan sebagaimana fungsinya. Teman-teman juga menjaga di luar sana, jangan sampai tadi membuat kelelahan hanya karena si COVID ini. Penyakit tidak hanya COVID. Nanti lama-lama COVID ini kayak demam berdarah mungkin, seperti TBC atau seperti yang lain, sudah bersahabat gitu. Ya. Oke dokter, mungkin waktunya 1 menit lagi. Dokter kasih pesan mungkin buat teman-teman RSPKT Group dulu dokter, baru kemudian untuk masyarakat. Iya, teman-teman di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, tetaplah bekerja dengan semangat, selalu mematuhi protokol, dan selalu safety dalam bekerja, safety pasien, untuk kepentingan pasien, keselamatan pasien, dan untuk keselamatan diri sendiri ya. Semuanya harus diperhatikan. Yang kedua, tetap semangat, jaga kesehatan semuanya, jangan sudah sampai di rumah malah nggak jaga kesehatan, diforsir ada yang main game dan sebagainya. Istirahatlah kalau memang waktunya istirahat, makan yang cukup, jangan disia-siakan makanan yang ada, karena di luar sana banyak yang orang di PHK, yang tidak dapat THR, tidak dapat ini, semuanya kita harus saling berbagi, jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita ya, syukuri apa yang ada. Nah, terus semua tadi patuh ya. Masyarakat, dokter? Kenapa? Untuk masyarakat Untuk patuhi, ya. Walaupun sudah ada kelonggaran dan sebagainya, Bontang dinyatakan ada positif 1 lagi dan semuanya sudah dilakukan dengan baik dan benar oleh pemerintah Kota Bontang dan Dinas Kesehatan, tetap kita waspada. Jangan terus semena-mena kita keluar seolah-olah tidak ada apa-apa. Karena tadi saya lihat di jalan sudah banyak rame ya, orang jalan beli-beli macam-macam untuk kepentingan Lebaran, seolah-olah kita nanti ada open house dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, tolong dijaga, tetap stay at home, terus tetap di rumah, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah, jaga kesehatan, tetap bahagia untuk herd immunity kita, jangan stres, terus lakukan apa yang harus dilakukan, cuci tangan, pakai masker, mandi kalau dari luar, kita ganti baju, jangan seperti biasa, sekarang sudah new normal. Kalau dulu misalnya dari pasar kita cukup cuci tangan, mungkin nggak ganti baju, langsung masak dan sebagainya, ganti baju, cuci tangan, mandi, ganti baju ya, lalu kita melakukan aktivitas yang lain. Yang tidak paling penting, jangan lupa selalu berdoa, jaga kondisi kesehatan, dan selalu jaga kebahagiaan kita, karena itulah imunitas kita. Iya dokter, waktu saya untuk bergabung dengan teman-teman tinggal 3 menit lagi nanti buat closing. Dokter Dina, saya ucapkan terima kasih, dan untuk semangatnya juga untuk teman-teman, dokter juga sehat-sehat. Dokter Dina dulu supaya bisa memberikan terus
semangat memimpin kami-kami yang ada di lapangan. Dan Amin. kita sama-sama Semangat. berjuang untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik di Kota Bontang. Dokter Dina, Ya. terima kasih waktunya. Ya. Kalau Terima misalnya saya kasih. mau menyampaikan sedikit, dokter, tadi pesan Dokter Dina, I save you, you save me, Ya. we save each We other. save Azer. Iya, betul. Ya, Oke, oke, Dokter Dina, terima kasih. Saya Ya, boleh assalamualaikum. berkembang. Stay at home, stay healthy, Waalaikumsalam stay warahmatullahi happy. Siap, dokter. Terima kasih, dokter. Mulai Ya. kembali ke aktivitas di rumah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, dok. Oke, teman-teman. Ini sudah, Dokter Dina sudah memberikan paparannya tadi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama dan sudah dijawab ya. Tentang sosialisasi dari Glenn Mario. Tadi kita sudah, disinilah kami mau sosialisasi ke teman-teman Sobat Sehat Rumah Sakit Kaltim Group bahwa rumah sakit kami menjalankan protokol-protokol untuk memberikan layanan terbaik untuk Kota Bontang terutama ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Nanti admin kami akan memberikan hadiah untuk yang sudah bergabung. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sama ya, saya ingin mengumumkan yang mendapatkan giveaway. Yang pertama Dianti RA, kemudian Ria Ipski 28, kemudian Glenn Mario, dan nanti kami akan scroll lagi siapa yang tadi sudah join pertama dan dia stay di belakang. Sampai akhir session akan kita berikan hadiah. Nanti admin akan mengontak DM untuk yang tadi akan mendapatkan giveaway. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, joinnya, semuanya yang memberikan love, memberikan semangat kepada kami yang ada di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Doakan kami supaya kami bisa memberikan layanan terbaik, karena apapun yang kami upayakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu akhirnya. Dan teman-teman, di akhir penghujung pertemuan ini, pertemuan KM Talk ini tidak akan berakhir di sesi ini saja. Teman-teman boleh memberikan komen di kolom feed hari ini, ya, boleh memberikan usulan topik-topik apa yang diinginkan. Insya Allah minggu depan, kemarin saya sudah sedikit mencolek teman sejauh saya, Dokter Putu akan menyapa teman-teman bersama saya. Tunggu judulnya dan bagaimana talk kami nanti, teman-teman boleh bergabung. Insya Allah minggu depan kita akan memberikan informasinya lebih lanjut. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya tutup untuk semuanya. Stay healthy, stay at home, dan doakan kami semua. Saling berempati. Kami melindungi Anda juga melindungi kami, kita saling melindungi. KMU Talk, sharing session with Insan KMU. Sampai jumpa pada penayangan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah memberikan semangat.